Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Musa alaihissalam adalah yang paling banyak diceritakan di dalam Al-Quran. Nama Nabi Musa alaihissalam di Al-Quran disebut sebanyak 136 kali. Dari perjalanan Nabi Musa alaihissalam, pada akhirnya diketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai perbuatan sewenang-wenang ataupun yang menganiaya orang lain. Itu sebabnya salah satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Musa adalah melawan raja yang berkuasa pada zaman itu, yaitu Fir'aun. Nabi Musa alaihissalam adalah salah satu nabi dan rasul yang dikurniakan mukjizat yang luar biasa oleh Allah. Nabi Musa merupakan rasul ulul azmi dan satu dari 4 nabi yang dikurniakan kitab, dan Nabi Musa alaihissalam memperoleh kitab Taurat. Nabi Musa alaihissalam diutus untuk menyiarkan agama Allah saat Raja Fir'aun memimpin Mesir, dan Fir'aun adalah raja yang kejam dan zalim. Pada suatu hari, Fir'aun bermimpi Mesir akan terbakar hebat. Mimpi itu kemudian ditafsirkan bahwa suatu hari akan ada seorang bayi laki-laki yang akan menjadi musuh dan menghancurkan kerajaan. Mimpi itu membuat Fir'aun memerintahkan pasukannya untuk menangkap dan membunuh seluruh bayi laki-laki, termasuk ibu yang sedang mengandung bayi laki-laki. Sungguh, Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah. Dia menindas segolongan dari mereka, yaitu Bani Israel. Dia menyembelih anak laki-laki dan membiarkan hidup anak perempuan mereka. Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 4. Ibu Nabi Musa, Yukabat ataupun Yakubat, lantas merahasiakan kehamilannya dari prajurit kerajaan. Setelah melahirkan, Yukabat juga menyembunyikan Musa kecil di tempat-tempat yang tidak diketahui. Hingga suatu hari, Allah memerintahkan Yukabat untuk menghanyutkan Musa ke sungai Nil. Allah berjanji bakal mengembalikan Musa alaihissalam dan mengangkatnya menjadi seorang rasul. Di hilir sungai, istri Fir'aun menemukan Musa alaihissalam yang bersih dan bercahaya. Nabi Musa lalu dipungut keluarga Fir'aun. Dia adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya. Mudah-mudahan dia bermanfaat kepada kita, atau kita ambil dia menjadi anak, kata istri Fir'aun. Saat bersama keluarga Fir'aun, Musa kecil enggan menyusu pada orang lain. Istri Fir'aun lalu mencari ibu-ibu yang mampu menyusui Musa. Hingga akhirnya Musa mau menyusu pada Yukabat yang adalah ibu kandungnya sendiri. Nabi Musa alaihissalam tumbuh sebagai sosok yang cerdas dan akal yang sempurna. Nabi Musa dewasa merantau meninggalkan Mesir menuju Madian. Di sana beliau bertemu dengan Nabi Syu'aib alaihissalam dan menikah dengan salah satu anaknya. Setelah 10 tahun di Madian, Nabi Musa dan istrinya meminta izin kepada Nabi Syu'aib untuk kembali ke Mesir. Dalam perjalanan menuju Mesir, Musa alaihissalam melihat sinar yang menyala di Bukit Sinai. Di tempat itulah Musa alaihissalam pertama kali menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai Musa, sungguh aku adalah Allah, Tuhan seluruh alam, kata Allah yang sesuai dengan surat Al-Quran, yaitu surat Al-Qasas ayat 30. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menunjukkan Musa pada mukjizatnya yang dapat mengubah tongkat menjadi ular serta dada yang bercahaya. Masukkanlah tanganmu ke leher bajumu, dia akan keluar putih bercahaya tanpa cacat, dan dekapkanlah kedua tanganmu ke dadamu apabila ketakutan. Itulah 2 mukjizat dari Tuhanmu yang akan engkau pertunjukkan kepada Fir'aun dan para pembesarnya. Demikian yang tertulis dalam surat Al-Qasas ayat 32. Nabi Musa alaihissalam juga mendapat tugas untuk memberikan peringatan kepada Fir'aun dan pengikutnya. Nabi Musa lalu meminta Allah untuk mengizinkan Harun, yaitu saudaranya, untuk menemaninya berdakwah karena memiliki tutur kata yang baik. Atas izin Allah, Nabi Musa bertemu dengan Harun yang juga diangkat menjadi nabi. Nabi Musa dan Nabi Harun mulai memberi peringatan kepada Fir'aun beserta pengikutnya. Nabi Musa menyuruh masyarakat Mesir untuk menyembah Allah dan berbuat kebaikan. Aksi Nabi Musa lalu menyulut emosi Fir'aun. Namun, tak ada yang percaya pada Musa alaihissalam dan mukjizatnya sebagai tanda kekuasaan Allah. Pengikut Fir'aun menyebut Musa alaihissalam hanyalah permainan sihir belaka. Ini hanyalah sihir yang dibuat-buat, dan kami tidak pernah mendengar yang seperti ini pada nenek moyang kami dahulu, kata orang-orang kafir.
Firaun lalu menantang Musa dan Harun untuk melawan ahli-ahli sihir dari kerajaannya. Saat semua ahli sihir berkumpul, Nabi Musa alaihissalam meminta mereka untuk mengeluarkan semua keahlian yang dimilikinya. Mereka melemparkan tongkat yang berubah menjadi ular. Nabi Musa lalu melemparkan tongkat yang dimilikinya. Tongkat itu berubah menjadi ular yang besar yang menelan ular-ular milik ahli sihir itu. Semua ahli sihir lalu tunduk dan mengakui kebenaran Nabi Musa alaihissalam. Namun Firaun tetap saja tak percaya dan semakin marah pada Musa. "Mengapa kamu beriman kepadanya sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya ini benar-benar tipu muslihat yang telah kamu rencanakan di kota ini untuk mengusir penduduknya. Kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu ini. Pasti akan aku potong tangan dan kakimu dengan bersilang, tangan kanan dan kaki kiri atau sebaliknya. Kemudian aku akan menyalib kamu semua," kata Fir'aun yang sesuai dengan surat Al-A'raf ayat 123 sampai ayat 124. Allah menimpakan beragam hukuman kepada Fir'aun seperti musim kemarau panjang yang menyebabkan kelaparan. Allah juga menimpakan angin topan, belalang, kutu, katak, dan darah untuk Fir'aun. Fir'aun lalu meminta Musa alaihissalam untuk berdoa kepada Allah agar menghilangkan azab tersebut. Namun setelah azab itu dihilangkan, Fir'aun dan pengikutnya tetap tak mau menyembah Allah. Fir'aun justru semakin murka dengan Musa. Dia memerintahkan bala tentaranya untuk menangkap dan membunuh Musa beserta pengikutnya. Nabi Musa alaihissalam beserta pengikutnya memutuskan untuk meninggalkan Mesir. Musa menenangkan pengikutnya bahwa Allah akan selalu menjaga orang-orang yang beriman. Allah lalu memerintahkan Musa untuk memukulkan tongkatnya ke air laut. Lalu tongkat itu membelah laut menjadi dua. Nabi Musa dan rombongannya melewati dasar laut yang kering. Fir'aun dan pengikutnya terus mengejar Musa. Saat Musa sudah tiba di daratan dan Fir'aun masih di tengah lautan, Allah mengembalikan lautan seperti semula. Fir'aun dan prajuritnya tenggelam di dasar laut. Maka kami siksa dia, yaitu Fir'aun dan bala tentaranya. Lalu kami lemparkan mereka ke dalam laut. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang zalim. Firman Allah dalam surat Al-Qasas ayat 40. Saat Fir'aun hampir tenggelam, dia sempat mengucapkan bahwa dia termasuk orang yang percaya pada Allah. Namun pengakuan di akhir hayat itu sudah tak diterima oleh Allah. Allah lalu mengangkat jasad Fir'aun sebagai bukti kekuasaannya. Beberapa ahli menyebutkan jasad Fir'aun kini ada di museum di Mesir. Dari kisah Nabi Musa alaihissalam dan perlawanan melawan Fir'aun terdapat sejumlah hikmah dan pelajaran yang luar biasa. Nabi Musa adalah sosok yang berani melawan penguasa yang zalim dan bertindak sesuka hati. Nabi Musa berani mengatakan kebenaran. Musa tak takut berhadapan dengan Fir'aun dan bala tentaranya. Dari kisah Nabi Musa alaihissalam diketahui pula perbuatan sewenang-wenang dan menganiaya orang lain tidak disukai oleh Allah. Allah bakal memberikan azab bagi orang yang berbuat kerusakan. Selain itu, Allah tak lagi menerima taubat orang yang sudah di akhir hayat saat ditimpa azab. Taubat itu sudah tak berguna lagi. Dan inilah sedikit kisah tentang Nabi Musa alaihissalam dengan Fir'aun. Mudah-mudahan cerita singkat padat ini memberikan kita hikmah dan pelajaran yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.